Pendapat menohok pelatih Cina soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI kecewa dengan pernyataan Sekjen AFC dan ungkap 2 poin surat protes wasit kepada FIFA. Sintayong berprinsip selalu jadikan wakil Liga 1 starter di timnas Indonesia. Timnas Indonesia dapat dukungan dari Thailand usai Erick Thohir temui Madam Pang. Gelandang Cina waspadai skuad timnas Indonesia yang dihuni para pemain di kompetisi top Eropa. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic memberikan pandangannya yang cukup tajam terkait pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, Branko mendapatkan pertanyaan terkait banyaknya pemain naturalisasi di kubu Garuda. Saat ini tercatat sebanyak 13 pemain di timnas Indonesia memiliki status naturalisasi, termasuk pemain-pemain keturunan Eropa seperti Tom Hai. Branko Ivankovic mengakui bahwa kehadiran para pemain naturalisasi tersebut telah mengubah dinamika permainan timnas Indonesia, yang menurutnya kini lebih banyak mengadopsi gaya permainan ala Eropa. Bagi Ivan, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia menegaskan bahwa staf pelatih yang dipimpinnya sudah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi permainan timnas Indonesia. Ivan dan timnya telah melakukan analisis mendalam tentang pola permainan Indonesia dan menyesuaikan latihan timnas Cina untuk menghadapi laga krusial ini. Ivankovic juga mengungkapkan bahwa dirinya percaya penuh pada kemampuan anak asuhnya untuk meredam tekanan yang diberikan oleh pemain Indonesia. Pelatih asal Kroasia ini optimis bahwa timnas Cina mampu menekan dan mengimbangi permainan agresif timnas Indonesia. Ia berharap para pemainnya dapat mengikuti game plan dengan baik dan mampu menghadapi tekanan dari lawan yang dianggapnya semakin kuat berkat kehadiran pemain-pemain naturalisasi tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya angkat bicara terkait pernyataan kontroversial dari Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John, mengenai surat protes yang dikirimkan PSSI. Arya merasa bingung dengan sikap Sekjen AFC yang menurutnya tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai tanggapan atas surat protes tersebut. Arya menegaskan bahwa PSSI sudah secara resmi mengirimkan surat kekecewaan terhadap wasit Ahmed Alkaf. Surat ini yang ditandatangani oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji langsung diserahkan kepada match komisioner tidak lama setelah pertandingan berakhir. Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa PSSI kemudian mengirimkan surat resmi ke FIFA pada 11 Oktober 2024 dengan 2 poin utama. Poin pertama adalah protes terkait tambahan waktu yang berlebihan, sementara poin kedua mempertanyakan penunjukan wasit dari Oman yang berasal dari Federasi Sepak Bola yang sama dengan Bahrain. PSSI berpendapat bahwa wasit yang memimpin laga seharusnya berasal dari luar federasi tersebut untuk menjaga netralitas. PSSI juga memastikan bahwa mereka telah mendapatkan notifikasi bahwa surat tersebut sudah diterima oleh FIFA. Bahkan pada 12 Oktober 2024 PSSI kembali mengingatkan FIFA mengenai surat tersebut untuk memastikan bahwa protes mereka diproses dengan baik. Arya pun merasa heran dengan pernyataan Datuk Seri Windsor John yang seolah-olah surat PSSI tidak sampai ke AFC. Arya berharap AFC segera memproses surat tersebut dan tidak memperpanjang polemik yang merugikan timnas Indonesia. Menurutnya kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting bagi AFC untuk memperbaiki manajemen internalnya agar lebih transparan dan responsif terhadap protes yang masuk. Sintayong selalu menunjukkan komitmennya terhadap talenta lokal dengan tetap menyertakan pemain dari Liga 1 sebagai starter, meskipun skuadnya dipenuhi dengan kontroversi terkait pemain naturalisasi dan pemain abroad. Di tengah banyaknya pemain keturunan dan pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, Sintayong tampaknya tidak mengabaikan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari kompetisi domestik. Keputusan Sintayong untuk terus memberikan tempat bagi wakil dari Liga 1 ini telah terlihat jelas sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia.
Meskipun ada gelombang besar pemain abroad dan pemain keturunan yang dianggap lebih berpengalaman dan berkualitas, pelatih asal Korea Selatan ini tetap konsisten mematuhi prinsipnya untuk mengikut sertakan talenta lokal dari Liga 1 dalam komposisi pemain inti timnas Indonesia. Menjelang pertandingan penting melawan Cina, besar kemungkinan Sintayong akan tetap mempertahankan kebijakannya ini. Namun siapa yang akan terpilih sebagai representasi Liga 1 di starting utama masih menjadi tanda tanya, mengingat Sintayong kerap memberikan kejutan dalam pemilihan pemain. Ia dikenal sebagai pelatih yang tidak bisa diprediksi, membuat susunan pemain di setiap laga menjadi salah satu aspek yang selalu dinanti-nantikan. Keputusan Sintayong untuk selalu menyertakan pemain dari Liga 1 sebagai starter merupakan bagian dari strateginya untuk meningkatkan nilai dan eksposur para pemain Liga 1. Liga 1 diharapkan bisa menjadi sumber bakat utama bagi tim nasional. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 untuk tampil di ajang internasional, Sintayong berusaha untuk mendorong pengembangan kompetisi ini agar semakin kompetitif dan menghasilkan lebih banyak pemain berbakat untuk masa depan. Dalam beberapa kesempatan Sintayong juga pernah menyampaikan bahwa pintu timnas Indonesia selalu terbuka lebar bagi pemain-pemain Liga 1. Namun di sisi lain ia juga tidak ragu untuk mengungkapkan keinginannya agar Liga 1 dapat ditingkatkan levelnya. Baginya kompetisi lokal harus terus berkembang sehingga bisa menjadi wadah yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi performa tim nasional Indonesia. Dengan kombinasi pemain abroad, pemain naturalisasi dan pemain lokal dari Liga 1, Sintayong terus berupaya meracik tim yang mampu bersaing di level internasional. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat timnas saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tim Merah Putih bersiap menghadapi laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda yang tengah berjuang untuk melanjutkan langkahnya ke putaran selanjutnya. Menjelang laga penting ini dukungan terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Thailand yang diwakili oleh Madam Pang. Dukungan ini mencerminkan hubungan baik antara kedua negara di luar persaingan di lapangan. Madam Pang menyampaikan semangat dan harapannya agar timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa meskipun Indonesia dan Thailand bersaing ketat di lapangan, persahabatan antara kedua negara harus selalu dijaga di luar pertandingan. Mantan pemilik Inter Milan itu juga menegaskan bahwa persaingan di lapangan memang menjadi bagian dari olahraga, tetapi setelah 90 menit pertandingan, persahabatan antar negara harus tetap dipertahankan. Lebih lanjut Erick Thohir menekankan pentingnya hubungan baik yang terus terjalin antara Indonesia dan Thailand, meskipun mereka seringkali menjadi rival di kompetisi sepak bola. Ia menyebutkan bahwa hubungan erat ini menjadi fondasi kuat untuk saling mendukung di kancah internasional. Seperti yang dilakukan Thailand melalui dukungan mereka kepada Indonesia yang saat ini berusaha lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Erick percaya bahwa persahabatan ini bukan hanya soal saling mendukung dalam sepak bola, tetapi juga dalam upaya memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang. Dukungan dari Thailand ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia, yang dibawa asuhan Sintayong terus menunjukkan perkembangan signifikan di kualifikasi kali ini. Dengan motivasi tambahan dari negara sahabat, skuad Garuda diharapkan dapat tampil optimal dan meraih 3 poin penting dalam laga yang akan datang. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all. Gelandang tim nasional Cina Li Yuanyi secara terbuka menyatakan kewaspadaannya terhadap kekuatan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Li menegaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia bukanlah laga yang mudah. Ia mengakui bahwa Indonesia telah berkembang pesat, terutama dengan keberadaan para pemain naturalisasi yang memperkuat skuad asuhan Sintayong. Menurut Li, kehadiran para pemain ini memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, menjadikan mereka sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Li Yuanyi menekankan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan menjadi duel yang sangat menantang. Dia mengungkapkan bahwa faktor utama yang membuat pertandingan ini semakin sulit adalah banyaknya pemain naturalisasi yang kini membela timnas Indonesia.
Para pemain naturalisasi ini sebagian besar berasal dari Eropa, dan pengalaman mereka bermain di kompetisi elit Eropa dinilai sebagai ancaman besar bagi tim nasional Cina. Lee bahkan mencatat bahwa ada setidaknya 11 pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di berbagai klub Eropa. Lee Wanyi juga menyoroti bagaimana kehadiran para pemain naturalisasi ini meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya kecepatan dan intensitas permainan Indonesia menjadi salah satu hal yang paling berbahaya. Para pemain Indonesia kini lebih mampu menjaga tempo permainan dengan baik, baik dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini membuat timnya harus berhati-hati, terutama dalam mengantisipasi serangan balik cepat yang bisa datang kapan saja. Lebih lanjut, Lee Wanyi menegaskan bahwa untuk bisa meraih hasil positif, timnya harus tetap fokus sepanjang 90 menit penuh. Indonesia dengan kemampuan fisik dan teknis yang dimiliki, diprediksi akan terus menekan dan mencari celah hingga menit-menit akhir pertandingan. Oleh karena itu, Lee merasa bahwa Cina harus menjaga konsentrasi penuh, terutama ketika stamina mulai menurun di paruh kedua pertandingan. Lee Wanyi menekankan bahwa komunikasi yang solid di antara rekan-rekannya akan menjadi kunci untuk mengatasi tekanan dari timnas Indonesia. Menurutnya, tim nasional Cina seringkali kesulitan menjaga komunikasi dan kerjasama saat berada di bawah tekanan. Kali ini dia berharap seluruh anggota tim dapat berkoordinasi dengan lebih baik, baik dalam hal bertahan maupun menyerang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my